Saya Putri Dujayanti beserta rekan-rekan saya, Herni Cahyati, Lisrini Susilawati, Sugih Ramadan, dan juga Asep Kurniawan dari kelompok 4 akan menjelaskan etika bisnis dan kewirausahaan. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Asep Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Kurniawan dari kelompok 4 akan menerangkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian etika bisnis. Etika adalah falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Etika bisnis menurut Ronald J. Ebert, yaitu etika bisnis menurut adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan perilaku etis dari seseorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Menurut Suryana, etika merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Manfaat perusahaan perilaku etis. Yang pertama yaitu suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. Yang kedua, kerangka kerja yang kokoh memandu para manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja perusahaan yang semakin kompleks. Yang ketiga, perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dan stakeholder. Yang terakhir, banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam berbisnis mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah pemilik kepentingan eksternal, yang diantaranya adalah investor. Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non-domestik yang melakukan investasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang bertugas serta bertanggung jawab terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah karyawan. Karyawan adalah seseorang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan maupun lembaga. Dan yang terakhir adalah manajemen. Manajemen adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan perencanaan, pengerjaan, sampai dengan proses pengawasan terhadap karyawan pada suatu lembaga maupun perusahaan. Selain terdapat pemilik kepentingan eksternal, terdapat juga pemilik kepentingan internal. Di antaranya terdapat pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, dan masyarakat umum. Saya Lisrini Susilawati. Saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Secara umum, etika bisnis merupakan acuan yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai suatu tujuan bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis, diantaranya yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip tidak berniat jahat, yang keempat prinsip keadilan, dan yang kelima prinsip hormat kepada diri sendiri. Yang pertama prinsip otonomi, bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang digarap dan dilakukan pelaksanaannya dengan visi misi yang telah dimilikinya. Misalnya, perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan tersebut memiliki kekuatan tertentu sesuai dengan visi misi yang diembannya dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Kemudian yang kedua itu prinsip kejujuran. Nilai kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dan mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil dengan gemilang jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Pencapaian prinsip kejujuran, misalnya penawaran barang dengan kualitas dan fakta real, seperti produk yang dibuat dan dipasarkan harus benar-benar mencerminkan produk yang sesuai dengan fakta. Tidak ada unsur manipulasi, misalnya barang yang berkualitas rendah dinyatakan sebagai barang yang kualitasnya tinggi.
Kemudian prinsip tidak berniat jahat. Prinsip tidak berniat jahat dalam bisnis didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konsumen, dan yang lainnya. Prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan yang digunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait. Semua pihak yang terkait harus mendapatkan akses layak dari bisnis. Tolak ukur yang dipakai menentukan atau memberikan kelayakan sesuai dengan ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis dan umum. Contohnya gini, memberi upah yang layak bagi para pegawai, memberi harga yang sesuai dengan kualitas produk. Kemudian yang terakhir, prinsip hormat kepada diri sendiri. Prinsip hormat kepada diri sendiri ini merupakan tindakan bisnis yang dampaknya berpeluang kembali pada bisnis itu sendiri. Jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat akan memberi respon yang sama. Contohnya gini, jika manajemen perusahaan memiliki falsafah kerja berorientasi kepuasan kepada pelanggan, maka dapat dipastikan para pelanggan akan memberikan fantastik atau makin fantastik terhadap perusahaan tersebut. Nah, selain etika dan perilaku bisnis, yang tidak kalah penting adalah norma etika. Ada 3 tingkatan norma etika. Yang pertama hukum, yang kedua kebijakan dan prosedur organisasi, yang ketiga moral sikap mental individual. Nah, yang pertama hukum. Hukum ini berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum ini hanya mengatur standar perilaku minimum. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi. Nah, kebijakan dan prosedur organisasi memberikan arahan khusus bagi setiap orang dalam organisasi dan mengatur pengambilan keputusan sehari-hari. Para karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang ketiga, moral sikap mental individual. Nah, moral sikap mental individual ini sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Nilai moral dan sikap mental individual biasanya berasal dari keluarga, agama, dan sekolah. Sebagian lain yang menentukan bagian perilaku adalah pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kebijakan dan peraturan perusahaan sangat penting terutama untuk membantu mengurangi dan mempertinggi pemahaman karyawan tentang etika perilaku. Filosofi etika dan tanggung jawab sosial. Etika adalah tatanan nilai moral dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam suatu organisasi sewaktu mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pihak stakeholder dalam membuat perusahaan. Etika merujuk pada prinsip-prinsip perilaku yang membedakan antara baik, buruk, benar, dan salah. Tujuan etika adalah kemungkinan individu membuat berbagai pilihan di antara perilaku, karena tindakan individu menjadi lebih terkait terhadap yang lain. Contohnya ketika manajer lebih bertanggung jawab terhadap stakeholder. Banyak praktik manajemen perusahaan yang bahan kajian menjadi dengan mudah mendapatkan masalah dalam tindakan etis dan ilegal. Praktik-praktik yang sampai sekarang masih dipertanyakan dan menjadi bahan kajian atau penelitian antara lain. 1. Kelalaian praktik manajemen pada tenaga nuklir, persenjataan, dan pabrik bahan kimia serta limbah industri. 2. Menolak memberikan perlindungan pinjaman kepada minoritas. 3. Pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya. 4. Produksi dan penjualan produk rusak. 5. Keselamatan kerja dan kejahatan ekonomi sosial. 6. Diskriminasi dalam suku dan agama. Dalam sudut pandang strategi, suatu perusahaan wajib mempertimbangkan tanggung jawab sosial di mana bisnis menjadi bagiannya. Hunger dan Well 2000 menyampaikan argumen yang berkaitan dengan perilaku manajemen perusahaan dalam etika dan tanggung jawab adalah 1. Moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada stakeholder karena hal ini merupakan hal yang benar baik secara personal maupun agama. 2. Pemurnian kepentingan diri sendiri
pertanggungjawaban atas dasar kompetensi. 3. Teori investasi. Reputasi memberikan keuntungan jangka panjang. 4. Mempertahankan ekonomi. John mengidentifikasi area atau tanah, etika dan tanggung jawab sosial pada perusahaan nasional maupun multinasional dengan mengutamakan stakeholder dan isu strategi serta aktivitas etika dan tanggung jawab sosial. Dalam pengembalian keputusan etika, banyak model yang dapat digunakan untuk membuat keputusan etika. Ada 10 prinsip etika yang mengarah pada perilaku. Jimmer 1996 dan Michael Joseph 1998. A. Kejujuran penuh percaya diri, bersifat jujur, sungguh, terus terang. Tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, tidak berbohong. B. Integritas, memegang prinsip kebenaran, terhormat, penuh pendirian, tulus hati, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan dapat dipercaya. C. Memelihara janji, mentaati janji, berkomitmen, dan dapat dipercaya. D. Kesetiaan, hormat, dan loyal terhadap perusahaan, stakeholder, dan lain-lain. E. Kewajaran atau keadilan, berlaku adil, toleransi terhadap keberagamaan. F. Suka membantu orang lain, memiliki batas kasihan terhadap orang lain. G. Hormat kepada orang lain, menghormati hak dan kebebasan orang lain. A. Bertanggung jawab, mentaati aturan-aturan yang ada, penuh kesadaran sosial. I. Mengejar keunggulan, melakukan kegiatan dengan baik sesuai kemampuan dan kompetensi. J. Dapat dipertanggungjawabkan, segala kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara moral atau legal formal. Selanjutnya, saya Putri Wijayanti akan menjelaskan keputusan etika dan tanggung jawab sosial. Untuk memahami peran etika di dalam lingkungan bisnis, kita perlu menggunakan etika dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan etika bisnis dapat menumbuhkan kepercayaan bagi hubungan antara para pelanggan, karyawan, dan juga perusahaan lain. Selain etika, yang juga harus penting ialah pertanggungjawaban sosial perusahaan. Etika sangat berpengaruh pada tingkah laku individual. Tanggung jawab sosial mencoba menjabatani komitmen individu dan kelompok dalam suatu lingkungan sosial seperti pelanggan, perusahaan lain, karyawan, investor, dan alam. Selanjutnya, ada beberapa tanggung jawab perusahaan, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan menjaga dan memelihara lingkungan. Yang selanjutnya, ada tanggung jawab terhadap karyawan. Di antaranya mendengarkan keluhan karyawan, memberi pelatihan dan demi kemajuan kinerja karyawan, meminta input pada karyawan, memberi umpan balik positif maupun negatif, selalu menekan tentang kepercayaan pada karyawan, memberi kepercayaan kepada karyawan, serta memberi imbalan pada karyawan yang bekerja dengan baik. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberi harga yang adil dan wajar sesuai dengan kualitas adalah tanggung jawab terhadap pelanggan. Juga melindungi hak-hak pelanggan, diantaranya adalah hak keamanan. Barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan harus berkualitas dan memberikan rasa aman, demikian juga kenyamanannya. Selanjutnya ada hak mengetahui. Konsumen berhak untuk mengetahui barang dan jasa yang mereka beli, termasuk perusahaan yang menghasilkan barang tersebut. Selanjutnya ada hak untuk didengarkan. Komunikasi dua arah harus terbentuk, yaitu untuk menyalurkan keluhan produk dan jasa dari konsumen dan untuk menyampaikan berbagai informasi barang dan jasa dari perusahaan. Selanjutnya ada hak atas pendidikan. Pelanggan berhak untuk pendidikan, misalnya pendidikan tentang bagaimana menggunakan dan memelihara produk. Yang terakhir adalah hak untuk memilih. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tidak menanggung persaingan dan pengabaikan undang-undang anti monopoli. Yang keempat, ada tanggung jawab terhadap investor, yaitu menyiapkan pengembalian atau return investasi yang menarik, melaporkan kinerja keuangan kepada investor seakurat dan secepat mungkin. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu bertanggung jawab dengan memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Yang berikutnya yaitu cara-cara mempertahankan standar etika. Ada beberapa cara mempertahankan standar etika di dalam perusahaan. Yang pertama,
menciptakan kepercayaan perusahaan, yaitu menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika terhadap pemilik kepentingan. Yang kedua, kembangkan kode etik, yaitu membuat pernyataan tertulis mengenai standar perilaku dan prinsip etis. Ada perilaku yang diharapkan dapat menjadi panduan konkret kepada pihak manajemen bagaimana berperilaku etis. Yang ketiga, jalankan kode etik secara adil dan konsisten, yaitu jalankan perilaku etis setiap hari dan memberikan hukuman bagi yang melanggar kode etik. Yang keempat, lindungi hak perorangan. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip moral dan nilainya merupakan jaminan terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Yang kelima, adakan pelatihan etik. Workshop merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap perilaku etika. Yang keenam, lakukan audit etika secara periodik. Audit dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. Yang ketujuh, pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, berperilaku baik dalam organisasi maupun perusahaan. Yang kedelapan, etika dimulai dari atasan dan hindari contoh etika tercela. Atasan haruslah menjadi contoh yang baik yang dapat dicontohi oleh karyawannya atau bawahannya. Yang kesembilan, komunikasi dua arah, saling mendengarkan, saling memberi masukan dan pendapat antara atasan dan bawahan atau karyawannya. Yang kesepuluh, melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Karyawan diberi kesempatan memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika dipertahankan di perusahaan tersebut. Itulah pemaparan materi dari kami kelompok 4 yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua tentang etika bisnis dan kewirausahaan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak video presentasi dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ajukan melalui WhatsApp group.